dari agama kosong tidak tauhid Ba'asyada maqalidin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib musholah al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Salawat teriring salam pamugia terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaikkan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, lanjutkan dengan melaksanakan dan sekaligus merupakan bagian daripada menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni taklim wa taklum, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis taklim ini senantiasa Allah berkahkan umur kita, Allah berikan kita keberkahan kesehatan, dan juga Allah berkahkan rizki kita, Allah berkahkan keluarga kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan segala amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaannya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya manusia akan hidup di 5 alam. Yang pertama, kita hidup dahulu di alam ruh, di alam yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini satu makhluk pun tidak ada yang mengetahui di mana letaknya alam ruh itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya mengetahuinya. Sebab sehebat dan sepandai apapun manusia, telah digariskan batas kemampuan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran di surah Al-Isra. Kata Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Hai Muhammad, kelak nanti andai saja ada seorang hambaku yang bertanya tentang ruh kepadamu, maka katakan kepada mereka bahwa ruh itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan Allah tidak akan memberikan ilmu kepada setiap manusia kecuali hanya sedikit. Oleh karenanya tidak ada manusia yang memiliki ilmu dengan sempurna, tidak ada. Ada orang yang pintar, ternyata ada orang yang lebih pintar lagi. Ada orang yang bodoh, ternyata di bawahnya ada yang lebih bodoh lagi. Sehingga istilah bahasa, di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Sebagai contoh yang sangat mudah sekali, sepandai-pandainya seorang yang menjadi tukang pangkas rambut, sehebat apapun dia,
bisa bikin berbagai macam model potongan rambut dengan berbagai macam gaya dan model yang ada. Tapi kalau suruh nyukur rambut sendiri maka gak bisa. Nah itu. Jadi tetap manusia itu dibatasi kemampuannya dan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang pandai baca Al-Quran, tapi kadang-kadang kalau suruh ceramah mah nggak bisa. Gitu. Ada orang yang pandai ceramah, kadang-kadang baca Qurannya kurang bagus. Ada orang yang mengerti hukum fikih, ternyata suruh bikin bangunan mah nggak bisa. Itu. Hadrahimakumullah. Oleh karenanya dengan garis yang sangat simpel dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, batas kemampuan manusia ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sedikit adanya. Oleh karenanya manusia tidak layak dan tidak pantas untuk sombong. Jadi apapun dia, lulusan sekolah manapun dia, titel apapun yang dia sandang, dia tidak boleh untuk sombong. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya ilmu yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga sampai saat ini al-amri itu jangankan sekedar sekelas ustaz, sekelas kiai, sekelas ulama, sekelas waliullah, termasuk para nabi dan para rasul serta malaikat sekalipun sampai saat ini tidak tahu di mana al-amri itu yang sebenarnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, manusia setelah hidup di alam ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kita di rahim ibu kita masing-masing. Maka disitulah manusia hidup di alam yang kedua, yakni alam rahim. Alam rahim ibu kita. Alam yang begitu sempit dan gelap. Tidak ada lampu penerang seperti listrik yang kita rasakan sekarang ini, Pak. Tidak ada. Di sana itu gelap gulita. Namun kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, dengan sifat kuasanya Allah, dengan sifat keperkasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia di alam yang sempit dan gelap gulita seperti itu pun bisa hidup nyatanya. Ya, kurang lebih normalnya manusia hidup di alam sana itu kurang lebih sekitar 9 bulan lamanya. Ya, jadi sejak diteteskan kita di situ sampai kita ditiupkan ruh, sampai kita terlahir ke alam dunia dengan normal seperti ini, maka pada umumnya adalah hidup di alam rahim itu manusia adalah 9 bulan lamanya. Namun jikalau kita belajar untuk membayangkan dan merasakan, andai saja sudah seperti ini adanya kita hidup di alam rahim itu, Pak, Masya Allah, hidup yang sangat alam yang sangat sempit, gelap gulita. Ya, di situ bercampur baur kita dengan sebelah kita mungkin ada berbagai macam makanan yang sudah busuk, minuman yang sudah tidak layak lagi. Ya Allah, ya Rabb, sebab sehebat apapun makanan yang kita konsumsi keluarnya jadi busuk semua, Pak. Ya, sate yang kita busuk jadi busuk, ya kita makan jadi busuk. Ya, rebus singkong yang kita makan jadi busuk, spaghetti, roti segala macam, makanan berbagai macam merek yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, sampai hotdog segala macam, pizza hut, ujung-ujungnya kalau sudah masuk ke situ keluarnya busuk-busuk juga, Pak. Tidak ada yang utuh. Kali orang pagi-pagi dia sarapan martabak, pas sore keluar masih martabak, nggak ada, busuk semuanya. Gitu. Bersampingan dengan kita tempatnya itu, Pak. Itu juga makanan. Ada yang minum jus mangga, jus jeruk dan sebagainya. Berbagai macam minuman. Apalagi sekarang nih, zaman modern sekarang ini, nggak bisa keluar pakai COD segala macam. Ya, Masya Allah, pesan minuman, pesan makanan. Itu. Yang kita konsumsi semuanya busuk itu. Yang minuman juga di sana hancur lebur, keluarnya bau-bau juga nggak ada yang wangi seperti pop es, nggak ada, Pak. Adrahimakumullah. Tapi kita hidup dalam itu, dalam rahim itu selama 9 bulan lamanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Alam yang sangat sempit, gelap gulita, tidak ada ventilasi udara, Masya Allah. Tapi kita bisa hidup di sana dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga satu ventilasi udara gantian sama bapaknya kadang-kadang. Ya, kadang kebuka, kadang nutup. Adrahimakumullah. Tapi kita bisa hidup di sana. Maka coba bisa kita saksikan. Ya, nggak ada sampai saat ini seorang cerita ataupun punya kisah ada seorang bayi mabuk di dalam perut misalkan karena keracunan makan seblak ibunya karena kepedesan, nggak ada.
Ada keracunan bayi karena ibunya makan semur jengkol, nggak ada. Nggak ada bayi keracunan gara-gara ibunya makan petai, nggak ada. Nggak ada. Ya Allah ya Rabb. Ternyata itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat setelah melalui proses selama 9 bulan lamanya terlahir ke alam dunia dengan selamat. Rata-rata biasanya pada normalnya manusia lahir ke alam dunia, bayi lahir ke alam dunia itu nangis, Pak. Ya. Ada nggak pernah nggak dengar cerita ada bayi keluar lahir pada saat itu langsung ketawa misalkan ngakak, ada nggak cerita? Nggak ada Pak. Nggak ada. Langsung nangis, semuanya nangis tuh. Kadang-kadang biarpun dia nggak nangis sampai dicubit sama bidannya, ya, dibikin nangis lah itu. Entah itu dicubit, tapi bagaimana supaya bayi itu nangis. Biasanya selalu kalau bayi lahir ke alam dunia nggak nangis itu biasanya ada apa-apanya tuh. Gitu. Takut ada masalah. Gitu. Boleh jadi dia iseng maaf, nanti senang enggak bisa bicara dan sebagainya, atau kemasukan air ketuban dan sebagainya. Ada racun yang masuk, kotoran-kotoran dari ibunya itu. Gitu. Karena kita berbarengan secara berdampingan bersampingan pada tempat-tempat yang kotor itu. Alhamdulillah. Maka rata-rata biasanya normalnya bayi lahir ke alam dunia itu nangis. Ternyata kalau kita teliti sebuah tangisan bayi yang lahir dari rahim ibu itu adalah sebuah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah 9 bulan dia lewati masa-masa di dalam perut itu, di dalam rahim itu dengan suasana yang sempit dan gelap gulita tadi, ternyata dia bersyukur kepada Allah, dilahirkan ke alam dunia ini akan merasakan begitu luasnya alam dunia ini. Begitu terbukanya alam dunia ini, begitu bebasnya alam dunia ini, sehingga dia bisa banyak berkontribusi dengan alam dunia ini, bisa banyak berinteraksi dengan alam dunia ini. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia telah menjadi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kerusakan di muka bumi dan hanya akan bertauhid, beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sekali-kali tidak akan membuat memutuskan hubungan silaturahim dengan sesamanya. Itu dulu janji di alam rahim itu seperti itu. Rahimakumullah. Maka jika kelak naik ke alam dunia, hidup dia dengan seluruh waktu berjalan, berbuat macam-macam atau berbuat kerusakan di muka bumi ini telah beringkar dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka hiduplah manusia setelah dilahirkan ke alam dunia, hidup di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam yang ketiga nih. Alam yang ketiga, alam dunia inilah bagian alam proses daripada mengukur kehidupan kelak nanti, perjalanannya akan dia lalui. Akankah dia ada dalam kebahagiaan dan keselamatan atau mungkin sebaliknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dalam sebuah doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, membuat sebuah gambaran, sebuah langkah yang ingin dicapai, bahwa sebuah gambaran jika dunianya ini bahagia, dunianya ini baik, artinya dunianya baik, terjaga semuanya dengan fasilitas berbagai macam rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia gunakan sebaik-baiknya sehingga kehidupan dunia ini menjadi kehidupan dunia yang baik. Insya Allah kalau kehidupan dunia sudah baik, akan lantas selanjutnya pun ada dalam kebaikan. Tapi kalau kehidupan dunia sudah kacau balau, sudah tidak jelas, sudah tidak terukur, sudah menyimpang berbagai macam aturan yang ada, naudzubillah min dzalik, sulit rasanya untuk bisa menerowong ke depan menjadi seorang yang mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Rahimakumullah. Maka disebut dalam sebuah keterangan ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah sebuah ladang untuk bercocok tanam, bekal kelaknya nanti ketika kita panen di akhirat. Panennya nanti di sana. Maka karena panennya enggak sekarang, banyak orang yang enggak mau, banyak orang yang enggak tergoda, Pak. Oleh karenanya setelah selesai dengan kontrak dalam dunia ini dengan batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, semua orang akan mendapatkan bagian dan jatahnya masing-masing. Tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala jatahnya. Jatah si A dikurangi dibagikan kepada si fulan separuh, enggak ada. Jatah si B dikurangi oleh Allah karena dibagikan kepada si C sebagian, enggak ada. Jangankan dikurangi, ditukar pun enggak ada, enggak pernah terjadi. Tidak pernah akan terjadi, tidak pernah akan tertukar bagian manusia dalam dunia ini.
dan tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagiannya sudah mempunyai jatah masing-masing sesuai dengan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat berapa banyak orang yang kerjanya ibarat bahasa kata sampai jungkir balik, itu kan? Itu sampai lupa mana siang mana malam. Kadang-kadang dia berangkat kerja, anak masih tidur, dia datang anak sudah tidur lagi. Nggak ketemu di mana matahari berada, nggak pernah bisa menatap di mana istilah bagaimana indahnya cahaya bulan purnama. Kadang-kadang di saat malam ditabut, siangnya dia pulang, dia tidur, nggak ketemu dengan matahari. Kalau siangnya dia kerja terus ada di gedung tabut, nggak lihat matahari seharian, gitu ya, nggak lihat matahari itu seharian. Jam 7 sudah masuk kerja, kadang jam 6 ya, di saat matahari terbit dia sudah masuk bulan ke dalam terbit ya, nanti keluar jam setengah 5 sore matahari sudah tenggelam lagi ya. Banyak orang yang tidak tahu kapan siang dan kapan malam ya. Begitu datang waktu malam dia pun sudah tertidur lelap karena capek dengarnya tadi, besok bangun begitu lagi sampai jungkir balik. Tapi takaran jatah rezekinya di dunia cuma segitu, tetap segitu-gitu juga Pak ya. Tidak sedikit orang yang kadang kelihatannya dia santai-santai saja, ya kan? Seperti sana orang yang menjadi seorang pejabat, ya pejabat pengangguran Jawa Barat kelas kakak, itu ya pejabat pengangguran Jawa Barat. Tetapi rezeki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah memang dasarnya. Ternyata setiap orang sudah diberikan jatah masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagiannya masing-masing. Maka tidak perlu kita iri dengan rezeki orang lain, tidak perlu kita benci dengan misalnya kejayaan yang dimiliki oleh orang lain, tidak perlu kita sedih dan merasa tersisih ketika orang lain mendapatkan kesuksesan, tidak perlu. Sudah ada bagiannya masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh bekerja dan ikhtiar itu sebuah kewajiban, sebuah tugas yang dijalani semasa hidup saja. Selesai hidup, selesai pula pekerjaan itu. Ya Pak ya, kelar nggak kelar pekerjaan. Ya tetap kalau ditinggal, tetap waktu saatnya kita meninggal ditinggalkan pula Pak. Ada pernah mungkin barangkali ada orang yang cerita ketika dia punya proyek borongan misalkan dengan borongan misalkan sampai 2-3 miliar umpamanya, ketika dia selesai misalkan proyek itu misalkan dia mau meninggal nggak jadi, ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Ya. Jangan tinggal dulu, proyeknya belum selesai, sayang ini proyek gede banget. Itu nggak ada cerita seperti itu. Kalau sudah waktunya mau kelar mau kagak itu kerjaan tetap ditinggalkan. Rahimakumullah. Itulah kehidupan yang memang kita di mana sekedar mampir, sekedar kita berhenti berteduh di sebuah halte yang pada akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan yang cukup jauh. Maka di sini kita perlu bekal yang cukup dalam waktu yang singkat ini. Sepanjang-panjangnya umur manusia paling banyak ya sekitar 70 tahun, itu pun cuma sedikit yang diberikan umur segitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina sitin wa sab'in kata Rasul. Di antara umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih daripada itu, hanya sedikit saja. Bisa dihitung dengan jari ya. Itu. Ketika istilahnya waktu kontraknya sudah habis, sakit bukan merupakan bagian daripada syarat untuk datangnya kematian, bukan. Ya. Kemiskinan bukan syarat datangnya kematian, bukan. Ya. Tua juga bukan menjadi syarat untuk cepatnya datangnya kematian, bukan. Dan muda juga bukan sebuah jaminan untuk dia masih lama hidup di dunia, tidak. Rahimakumullah. Ada bagiannya masing-masing. Ada orang yang memang meninggalnya, matinya melalui sakit terlebih dahulu, prosesnya ada sababnya. Ada yang segar bugar sehat walafiat luar biasa, dia bisa meninggal bisa sebagai sebuah gambaran. Buah itu jatuh di pohonnya bukan yang matang saja Pak, kadang-kadang yang baru muncul pun dari kembangnya dia sudah jatuh lebih dahulu ya. Itu coba kita lihat macam buah kelapa ataupun buah mangga jatuh di pohonnya itu tidak harus matang Pak, tidak harus digigit codot, tidak ya. Kadang-kadang baru nongol dari kembangnya dia pun jatuh, baru pentil itu sedang-sedangnya cemetrap sedang-sedangnya rujakun jatuh juga. Alhamdulillah. Begitulah gambar kehidupan ya. Kalau cara isana Allah ngambil manusia di alam dunia ini
mematikan manusia itu, ya, membuat manusia itu maut bisa dengan cara huruf abjad, paling enak. Misalkan tahun ini huruf A dulu, misalkan A dulu, misalkan Ahmad, misalkan Abdul, misalkan itu ya A dulu, misalkan. Tahun besok misalkan huruf B, misalkan tidak benar, enak kalau begitu. Ya. Enggak juga Pak ternyata. Wah, huruf S paling lama kayaknya. Huruf I pertengahan Pak. Enak kalau ada abjad, ternyata tidak diabjad Pak. Ya. Tidak ada abjadnya. Wah, kalau berdasarkan huruf abjad A, B, C, D, E, F, wah enak. Apalagi yang Zainuddin itu di belakangan itu dia. Udah mati semua dia baru laku dia. Gak ada yang ngurusin akhirnya. Alhamdulillah. Ya. Maka alam yang ketiga yang sebentar yang kita lalui. Sebatas hanya ikut sekedar kita mampir di sini mencari pembekalan, ya. Menyiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang masih jauh dengan penantian waktu yang cukup lama. Biasanya sesuatu yang membosankan dan membuat tidak enak dalam hati adalah menunggu Pak. Di mana kita menunggu? Nanti di alam yang keempat. Alam apa itu? Alam kubur atau alam barzakh. Ini alam di mana kita akan menunggu dan menanti. Ya, sebagaimana orang tua kita dahulu yang telah meninggalkan kita sudah berapa ratus tahun mereka menanti di sana, menunggu di sana. Oh luar biasa. Sesuatu yang membosankan dan tidak menyenangkan adalah sesuatu yang menunggu. Ya. Coba aja kita nunggu orang, kita udah siap-siap janji jam 7, jam 10 masih belum nongol juga. Wah keselnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, maka disinilah kita persiapkan bekal supaya selama kita menunggu, supaya selama kita ada dalam penantian itu, tetap kita ada dalam keselamatan, tetap kita dalam kebahagiaan. Gitu. Ya. Nunggu juga kalau bekalnya cukup itu enak. Ya, kan bisa sambil ngemil gitu ya. Jajanan ada, ya mau isana belanja uangnya masih ada, bekalnya cukup. Ini udah kita lama nunggu, bekalnya udah habis, itu dia. Belangsak udah. Ya. Bayangan yang sederhana sekali. Inspirasi yang sederhana sekali. Bisa kita nunggu, duit sudah tidak ada, jajanan sudah habis. Ya. Perut lapar, masya Allah. Udah kiamat sugra udah. Ya. Ya. Kalaupun lama kita nunggu, lama menanti sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kalau bekalnya masih cukup, duitnya masih ada, jajanan masih banyak kan enak. Bener enggak? Enggak merasa penggol kita, enggak merasa kesel kita, enggak merasa lama kita nanti, bahkan sebentar. Sebagaimana indahnya seperti malam pertama pada saat jadi pengantin. Seperti itu Pak. Kenapa bekalnya cukup? Fasilitasnya enak, tempatnya mewah. Ini yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Itu. Tapi bagaimana kalau sudah jadi khutbatan min ini, waduh, udah belangsak udah. Ini yang kita ikhtiarkan, ini yang kita perjuangkan dan kita usahakan supaya tempat menunggu kita nanti, tempat di mana kita menanti waktu yang telah janjikan Allah Subhanahu wa taala, datangnya alam yang kelima yakni alam akhirat. Kita kan menantikan untuk menuju alam yang kelima yang lama. Dunia masih sebentar. Tapi kita lama menanti nanti di alam yang keempat, di situ lamanya Pak. Lama di situ. Nggak percaya cobain dah. Ya, lama di situ. Ya coba kita lihat di zaman para nabi sampai para isana sahabat, para tabi'in, para aulia Allah. Dari mulai nabi zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ratus tahun. Ya. Ribuan tahun menanti selama itu. Kalau kita hari ini mati besok langsung kiamat kan enak Pak. Ya, langsung sampai terminal kita, enak. Ini udah ditunda di halte di situ, di tempat menunggu, lama menunggunya. Bekal udah habis kan belangsak kita, masya Allah. Maka ini tempat untuk menyiapkan bekal ini. Dunia ini tempat untuk menyiapkan bekal. Di sana kita nanti tinggal menikmati bekal itu. Seberapa banyak yang sudah kita siapkan. Seberapa banyak yang sudah kita buat sebuah tabungan untuk bekal nanti. Seberapa banyak deposito yang sudah kita siapkan untuk bekal nanti. Bukan untuk bekal dunia. Ya, belangsak dunia paling banter 60 tahun kalau belangsak. Bahagia pun kalau bahagia paling segitu juga bahagianya. Gak bakal lama. Rahimakumullah. Nih, bisa menunggu supaya kita tetap
merasakan kebahagiaan. Di saat menunggu tidak merasakan jenuh. Tidak, saat menunggu kita tidak merasakan kesal dan sebagainya. Tapi malah yang kita rasakan seperti bagaimana indahnya di saat malam pengantin. Oh, kan indah ya Pak ya? Oh, luar biasa. Siapa yang ada ketagihan dan tidak teringat dengan malam pengantin kita dulu? Ya Allah ya Rabb, sebentar sekali. Rasanya baru masuk kamar tiba-tiba udah subuh Pak. Saking indahnya itu luar biasa. Baru masuk kawan kubur, karena di situ dapat nikmat. Ya Allah ya Rabb, rasanya nggak mau pindah. Ya Allah, ini tempat enak banget. Tempat ini indah banget, mewah banget, bekalnya ada, fasilitasnya bagus. Ingin apapun ada di situ. Kenapa? Karena persiapan dari sini bekalnya sudah banyak yang dibawa. Tiba-tiba kiamat, waduh, hancur semua ya. Merasa kehilangan akhirnya. Itu saking enaknya tuh. Seperti tadi, bagaikan istana indahnya di saat kita menikmati malam pengantin dulu. Itu siapa yang nggak teringat sampai sekarang? Teringat pasti semuanya Pak. Saking indahnya malam itu. Nah kita pengen ketika kita saat menanti nanti di alam yang keempat, dalam barzakh alam kubur, pengen seperti malam di saat kita jadi pengantin baru. Kan lagu-lagu beda pengantin. Tuhan senangnya pengantin baru kan gitu. Duduk bersanding bersenda gurau. Waduh, masya Allah enak banget. Beda pengantin lama. Aduh pusingnya pengantin lama. Mikirin hutan di mana-mana. Pengantin lama beda. Pusing. Alhamdulillah. Itu selingan aja lah. Masya Allah. Tuh kita ingin ciptakan di tempat penantian yang cukup panjang dan lama itu seperti malam pengantin. Bagaimana bekalnya? Kita siapkan 4 perkara. Kita siapkan 4 bekal untuk dapat kebahagiaan di tempat di mana kita nanti menunggu untuk melanjutkan menuju alam yang kelima, itu alam akhirat. Apa bekalnya? Yang pertama, sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Itu bekalnya. Ini paling pokok. Nah, kita buka dalam kitab Tamhil Ghafilin yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Abdullah Isa As-Samarqandi. Beliau menulis sebuah keterangan dalam kitab itu. Ada 5 amalan yang apabila kita laksanakan, 5 amalan tersebut niscaya Allah akan jauhkan daripada siksanya alam kubur. Diselamatkan daripada alam kubur. Berarti kalau selamat daripada siksa alam kubur, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Siapa orang yang bisa melaksanakan dan menjaga 4 amalan ini, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dalam kuburnya. Diselamatkan daripada siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalannya sholat yang 5 waktu dijaga. Jangankan ditinggalkan, kalau bisa diakhirkan pun jangan. Kalau sudah kadang tertinggal dengan tidak sengaja, bukan sengaja loh ya, dengan tidak sengaja, umpama ketiduran bablas, dikodok. Karena Rasul pernah mengkodok sholat karena sabab ketiduran. Gitu. Adanya sabab membolehkan sholat kodok itu di situ adanya. Rasul pernah sewaktu sholat subuhnya kesiangan. Gitu. Pada saat melaksanakan perjalanan, tiba-tiba begitu bangun karena sudah terbit matahari, tapi tetap melaksanakan sholat subuh. Waktu subuh sudah terlewat, niatnya bukan adaan tapi qodoan. Disitulah jumhur ulama sepakat adanya sholat qodho yang ditinggalkan tapi bukan sengaja untuk ditinggalkan, seperti tertidur, kebablasan dalam tidur. Alhamdulillah masih bangun. Ada orang yang tidurnya kebablasan sampai nggak balik lagi. Tuh, sholat yang ketika kita kebablasan dan tidur dikodok kalau sudah waktunya. Malah sepakat jumhur ulama itu, apabila kita teringat dengan dahulu di saat masa bandel-bandelnya kita, di saat masa agak baung-baungnya kita mungkin, agak kedul-kedulnya kita mungkin dengan sholat. Jadi mau nggak sholatnya sekarang sudah berubah, sudah punya anak-anaknya pada gede, bahkan udah punya cucu, baru eling, baru mau sholat. Tuh sholat yang dulu yang pernah kita tinggalkan dari mulai kita usia akil balik, usia berapa tahun? 15 tahun pada umumnya ke sini. Mungkin barangkali banyak sholat yang kita tinggalkan qodho. Setelah sholat wajib, sholat qodho. Misalkan ada sholat maghrib, sholat qodho maghrib yang dahulu. Tapi tidak usah disebutin tanggal dan harinya karena memang udah lupa.
Nggak usah. Malaikat nggak perlu dengan itu. Allah nggak perlu dengan itu. Dengan menyebutkan tanggal dan hari nggak perlu. Emang COD. Alhamdulillah nggak perlu. Silahkan Pak. Gitu. Mumpung ada kesempatan. Beres sholat isya, dulu lagi kita sholat qadha. Sholli fardal isya'i arba rakaatin mustaqabilatin berarti qadha alillahi ta'ala. Nggak usah disebutin hari tanggalnya, nggak usah. Nggak usah disebutin tahunnya. Apalagi tahunnya udah lupa kita tahun berapa. Ya. Nggak sedikit di antara kita yang doyan sholat kan baru kesini-sini Pak. Dulu mah kadang-kadang kan ya masih banyak yang ninggalin. Boro-boro isya terlupa dengan isya ketiduran dan sebagainya, sibuk dengan kerjaan. Lagi nggak sibukin kadang-kadang sengaja ditinggalkan cuma nongkrong doang kan begitu. Adalah rahimakumullah. Qadha dibolehkan, dipersilahkan, bahkan dianjurkan untuk setiap selesai sholat wajib diri lagi untuk melaksanakan sholat qadha. Itu. Asar usolli fardal asri abarakati mustaqabilatin berarti qadha alillahi ta'ala. Itu aja. Kalau kalimat adaan kan waktu yang sekarang di mana kita berada. Qadhaan waktu yang telah terlewat mengganti namanya. Gitu. Tuh, sholat itu. Sholat yang 5 waktu. Karena amalan yang akan membawa seluruh amal itu menjadi baik adalah sholat. Apabila sholatnya baik. Amalan semua amalan akan menjadi rusak manakala amal sholatnya rusak. Rahimakumullah. Satu orang yang bisa menjaga sholat yang 5 waktu dengan istiqamah, apalagi dikerjakannya dengan berjamaah, ya ini insya Allah akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya, dijauhkan daripada berbagai macam siksa kuburnya, insya Allah. Apalagi kalau orang sudah bisa mendawamkan, melaksanakan, mengamalkan sebuah hadis Nabi yang berbunyi begini, ya, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Wah, ini kalau dengar hadis ini kita kadang-kadang teriris hati kita Pak. Belum bisa kita mengamalkan dengan sempurna sebuah keterangan ini. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak disebut sholat, tidak dikatakan sholat, tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat, orang yang sholatnya bagi orang tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Ya termasuk musolanya masjid Pak. Itu. Karena dalam kalimat Allah tidak ada yang namanya musola, semuanya masjid. Innal masajida lillah. Ini kalau ingat dengan keterangan ini luar biasa. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Bukan tidak afdol lagi, bukan lebih utama lagi, bukan lebih baik lagi, bukan tidak mendapatkan kesempurnaan lagi dalam sholatnya, tapi lamnya lakna fimul kok tidak. Ya kan dibilang, laknya lam alif ini kan, lakna fimul kok ini, lakna fimul kok ini. Tidak sama sekali, tidak sama sekali disebut sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Wah ini kalau ngamalin hadis ini semuanya ini musola nggak bakal muat Pak. Sama warga blok A saja ini udah penuh ini musola. Gitu. Tapi saya yakin mereka pada sholat tapi di rumah sholatnya. Maka bisa ketahuan kalau yang sholatnya di masjid di musola ini namanya bapak yang solih, bapak-bapak yang soleh. Ya. Kalau yang di rumah itu namanya bapak solehah. Ya sholatnya di rumah namanya bapak solehah. Ya, mudah-mudahan lewat pengeras suara yang terketuk hati saudara-saudara kita untuk bisa sholat di masjid, sholat di musola. Ya. Udah nggak usah disebut musola lah, masjid lah. Gitu. Karena Al-Quran dari kalimat musola nggak ada. Menyebut tempat sholatnya musola. Musola itu lebih isyarat arah kepada isyarat jihad, tempat di mana dilaksanakannya sholat disebut musola. Gitu. Hanya lebih kecil aja dia di kebiasaan. Gitu. Di Mekah di sana biarpun kecil nggak ada sebut musola, nggak ada, tetap masjid. Di Madinah biarpun kecil tetap disebut masjid. Pak ada yang lebih kecil pada ini ada. Hanya tergubur batu doang ya Pak ya. Ini kelihatannya belum kelar lagi, tapi begitu malu sekedar enaknya luar biasa. Pengen ke sana yuk bareng. Takutnya bohong bisa ngomong gitu, makanya kita ke sana gitu. Baru itu kemarin cuma sebentar, nggak mampir ke sini dia gitu. Ya Allah ya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa nikmat ini. Itu nih. Makanya kalau kita udah dengar hadis ini, Masya Allah, teriris hati, luar biasa. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak disebut sholat bagi tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Bukan tidak afdol lagi, bukan tidak lebih utama lagi, bukan tidak lebih sempurna lagi, bukan tidak lebih baik lagi. Bukan kalimat ini.
tidak dikatakan sholat. Kapan mana tetangga masjid itu? Menurut hitungan secara biografis 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan. Itu secara biografisnya tetangga musola, tetangga masjid. Itu yang jadi tetangga masjid siapapun dia. Gitu. Secara umumnya bagaimana? Secara umumnya selama pengeras suara itu terdengar, maka dia termasuk bagian daripada tetangga masjid karena mendengar suara azan dari masjid itu. Alhamdulillah. Ya, itu satu. Yang kedua, cepet amat tuh dia. Isinya berapa Isa? Untuk lewat ya? Ya, siap nih masalah ini. Ya, ini beda. Kalau orang sudah bisa menjaga dengan istiqomah yang 5 waktunya, insya Allah sunnahnya akan terbawa. Akan ada semangat dengan sendirinya. Itu merasa kurang, merasa rugi jika sunnahnya tidak dilaksanakan. Itu hebatnya sholat di masjid itu, Pak. Coba kalau kita di rumah kita, boro-boro yang sunnah, yang wajib pun buru-buru, bener nggak? Boro-boro wiridan kayak tadi itu baca istighfar segala macam. Bersalamualaikum langsung duduk kopi, bersalamualaikum langsung megang HP. Tuh kalau di rumah. Kalau di masjid minimal tuh ada yang bawa kita, ada yang ingetin kita, ada yang mimpin kita. Bersalat baca istighfar dulu tuh 3 kali. Baca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 3 kali. Allah sampai doa Allahumma antas salam wa minkas salam, bukan Allah melantas jalan. Ini kebanyakan Allah melantas jalan yang dipakai. Alhamdulillah. Kalau di masjid insya Allah sunnahnya terbawa. Sunnah wiridannya, sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya insya Allah akan terbawa. Karena ketika datang ke masjid hanya tok wajib doang dia kerjakan, dia akan merasa rugi. Datang ke masjid cuma wajib doang, sunnah ditinggalkan, rugi. Alhamdulillah. Itu satu. Mudah-mudahan kita dapat menjaga dan istiqamah dalam melaksanakan salat yang 5 waktu ini. Berikut dengan sunnah-sunnahnya, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amalan yang bakal menjadikan orang itu bahagia dalam kubur, selamat dalam kubur, jauh daripada siksa kubur. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah. Tidak dibicarakan besar dan kecilnya. Yang penting dia mau sedekah. Sebuah amalan yang bakal menjadi sebuah penyesalan bagi orang yang sudah meninggal adalah manakala ketika hidup dia tidak mau sedekah. Lihat dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yauma hadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Satu, penyesalan yang bakal terjadi bagi orang yang sudah meninggal adalah di saat hidup dia tidak mau bersedekah. Yang kedua, di saat hidup dia tidak mau melaksanakan amal soleh. Di saat hidup dia tidak mau melaksanakan amal baik. Ini bakal dipersalan, Pak. Ini orang yang sekarang nggak mau melaksanakan amal soleh. Diajak sholat berjamaah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, diajak kumpul dalam bentuk silaturahim yang baik nggak mau, tidak mau melaksanakan amal-amal kebaikan. Nanti dia bakal jadi orang yang menyesal di sana. Fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan kami ke dalam dunia walaupun dengan waktu yang sebentar ya Allah. Untuk apa kata Allah waktu yang sebentar? Fa saddaqa, kami ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang saleh. Dulu kemana aja lu? Suruh jadi orang saleh malah jadi seorang salah. Tuh, udah masuk kubur baru nyesel. Orang yang sekarang diberikan kesempatan oleh Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, tidak mau beramal soleh, malah berbuat salah, nanti bakal nyesel. Jangan gitu, Pak. Jangankan sekedar orang yang sudah jadikan muslim, orang jadikan seorang yang beriman, orang yang kafir, yang tidak iman pada Allah Subhanahu wa taala, ketika ini terjadi, apa itu? Coba lihat, baca di awal juz 14. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nyesel mereka. Ya Allah, kalau ini kami tahu seperti yang bakal terjadi, kami dulu akan menjadi orang-orang yang muslim. Rahimakumullah. Apa orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah saja? Bukan. Banyak orang muslimin tapi kafir. Muslim yang mana?
Muslim yang tidak mau membuka hatinya untuk kebenaran. Apa sih makna kafir itu? Kafir itu kan tutup, Pak. Ya, cover, ya kan? Covernya pakai ini aja, tutupnya pakai ini. Ya. Meja aja itu kafir, pakai kafir itu meja. Cover, tapak meja itu kafir namanya. Cover, tutup. Maka orang yang tertutup hatinya dari kebenaran itu orang kafir. Siapapun dia. Itu secara umum. Makna secara umum. Orang yang sudah tidak mau mendengar dan menerima akan nasihat kebenaran, nasihat yang benar, nasihat yang baik, itu tertutup hatinya dari kebaikan, tertutup hatinya dari kebenaran, tertutup hatinya dari nasihat-nasihat yang baik, tertutup hatinya daripada isana mengakunya akan kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu disebut kafir. Benar nggak? Ya tertutup. Itu. Alhamdulillah. Nih. Jadi biar Islam nanti yang bakal terjadi orang yang tidak mau sedekah dan orang yang tidak mau melaksanakan amal soleh. Setelah mati baru dia nyesel. Wa akum minas solihin, wa akum minas solihin ya Allah. Wa saddaqa wa akum minas solihin. Kembalikan kami ya Allah, berikan kesempatan walaupun sebentar. Kami ingin sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kata Allah sudah terlambat. Hidup bukan isi ulang. Hai rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, yang bakal membuat orang bahagia di alam kubur, bahagia di alam barzakh, selamat daripada siksa kubur, wa tilawatil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang sering membaca ayat-ayat Al-Quran, yang walaupun sebentar, satu hari hanya 2-3 ayat, nggak apa-apa, yang penting sering, setiap hari dia baca Al-Quran ini. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an dia sabih, kata Nabi. Bacalah Al-Quran, dia kelak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Dan yang keempat, orang yang senantiasa mendawamkan dan melazimkan kalimat zikir. Kalimat zikir yang mana? Yang mana saja. Mau yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boleh, itu pun kalimat zikir masuk. Mau yang la ilaha illallah boleh. Mau yang alhamdulillah boleh. Mau yang Allahu akbar boleh. Astagfirullah boleh. Mau digabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Bilang kabeh. Gitu. Kok bisa kalimat ini jadikan sebagai ladang untuk kebahagiaan dalam kubur? Bisa. Alamatu hubbillah hubul zikrillah wa alamatu bughdillah bughdul zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah, dia sering berzikir kepada Allah. Tanda orang benci kepada Allah, dia tidak mau berzikir kepada Allah. Maka orang yang senantiasa rajin berzikir kepada Allah, itu tandanya dia cinta kepada Allah. Itu. Yang 4 ya, cukup. Yang pertama, sholat yang 5 waktu. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, sering baca kalimat zikir. Maka siapa orang yang di akhir kalimatnya dengan kalimat zikir dia dicabut terus Allah Subhanahu wa taala, dakhalahul jannah. Tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal di akhir kalimatnya kalimat zikir. Maka supaya didawamkan, supaya dilazimkan begitu cepat dicabut astagfirullahaladzim kan bagus. Daripada begitu cabut celepit kampret misalkan, kan gak bagus. Gitu ya. Coba dicabut buset gitu, kan gak bagus. Kalau lazim kalau itu dicabut Allahu akbar, kan saya itu cakep. Begitu cabut astagfirullahaladzim, subhanallah. Kayak kita kaget di jalan kagetin orang. Kalau sudah terlatih tulisan dengan kalimat-kalimat yang tadi pasti keluar dengan sendirinya, Pak. Nah, dengan harapan ketika kita dicabut malaikat pun itu kaget gitu ya, kaget dicelepit dikaget Allahu akbar, kan cakep gitu. Gitu. Husnul khatimah gitu. Mau siapapun dia, terakhir kalimat itu yang diucapkan, kalimat zikir yang diucapkan, udah husnul khatimah itu pasti. Gitu. Kebahagiaan yang akan dia dapatkan di sana insya Allah. Itu 4 yang dapat memberikan kebahagiaan dan keselamatan di alam kubur. 4. Tapi ada 4 amal yang mendatangkan siksa alam kubur nih. Hati-hati. Seimbang, Pak. Kalau yang tadi yang 4 itu akan mendatangkan kebahagiaan, menyelamatkan dia daripada siksa
kubur. Ada 4 amal, 4 perbuatan yang mendatangkan siksa kubur. Yang pertama jelas orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua orang yang sering berdusta, sering bohong, tapi bohongnya tidak dibenarkan ataupun tidak ada alasan yang syar'i. Emang ada bohong yang boleh? Ada. Contoh bohongnya istri sama suami ketika dia menjaga keutuhan rumah tangganya. Bohongnya istri sama suami boleh ketika kalau dia jujur bakal hancur nih, bohong dah. Selamat rumah tangganya. Bohongnya ibu sama anaknya, sering ibu kita bohong dulu sama kita. Itu kita suruh makan, ayo dia makan bareng, oh ibu udah kenyang padahal dia lapar. Demi anaknya supaya anaknya kenyang dulu. Bohong enggak itu? Dosa enggak itu? Enggak, Pak. Rahimakumullah. Tuh ada. Jadi jangan dikategorikan orang bohong itu dosa semua, enggak. Ternyata ada bohong yang memang dibolehkan pada saat posisi yang mana seperti tadi. Itu. Mungkin bapak kita mungkin dulu banyak bohong sama kita. Maka kita pun sekarang banyak bohong sama anak kita. Ya kan? Bapak minta jajan. Oh ya, nanti ya. Nanti sore. Bapak sekarang nggak ada receh. Padahal memang nggak ada duit. Umpamanya gitu ya. Gitu. Sebab anak kita ngerti kadang-kadang. Ibu kita bikin begitu. Apalagi zaman susah dahulu ya Pak ya. Ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang nasi sepiring kita bertiga makan. Ibu cuma ngeliatin dong. Ayo ibu makan bareng udah. Nah, makan dulu ya. Makan dulu. Makan. Yang penting anaknya kenyang, anaknya anteng. Ibu malah lapar biasa. Gitu ya. Ya Allah, ini mestinya pemimpin begini nih. Harus kita punya pemimpin. Rakyat ini sudah kenyang. Biar pemimpinnya lapar dia. Ya mati tinggal dikubur. Ada hal sekarang kebalikan. Pemimpinnya pada kenyang, laranya pada lapar. Itu ya. Ada hal tuh. Jadi dusta ataupun bohong, berkata bohong yang tidak dibenarkan besar. Kedua, namimah, mengadu, menjadi provokator, ya, membuat gosip, membuat suasana keruh dan sebagainya, provokator lah. Gitu. Yang jelas bukan koordinator, bukan. Ya, provokator tuh. Coba kalau dibilang adu domba, kasihan domba lah. Udah kucing jadi adu mulu. Ibadah rahmatullah ini. Terus kemudian yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat, orang yang tidak menjaga najis daripada air kencingnya. Ini sederhana nih. Banyak orang yang sholatnya bagus, ngajinya bagus, sedekahnya banyak, tapi masih disiksa di dalam kubur. Kenapa? Gara-gara enggak menjaga najis daripada air kencing. Sudah mah kencingnya berdiri, ya enggak cebok pula tuh. Di belakang pintu mobil lagi kencingnya. Itu kadang-kadang tuh ya. Hati-hati nih dengan percikan air kencing, Pak. Ya mungkin ya, karena yang disunnahkan itu kencing itu kan sambil jongkok, bukan sambil duduk. Awas jangan salah. Jongkok dengan duduk beda, Pak. Jongkok dengan duduk beda. Sambil jongkok, posisinya pun kan diatur. Itu kan sunnah kan begitu. Tidak boleh di sana ngadep kiblat, tidak boleh belakang kiblat, dan tidak boleh kencing sembarangan. Di mana kita sedang perjalanan, misalkan berhenti ingin kencing, kencingin ada lubang misalkan dikencingin, wah jangan sembarangan Pak. Jangan suka kencing di lubang. Boleh jadi lubang itu ada jin. Boleh jadi lubang itu banyak jin, bahkan rajanya di situ. Wah, begitu kita kencing dalam musyawarah, ada banjir tsunami. Itu kan biasanya lubang itu biasanya diisi sama jin biasanya. Awas kadek lubang yang di rumah diisi sama jin juga. Jin yang botak lagi. Karena jangan sembarangan dan masuk aja sama lubang. Permisi dulu, baca doa dulu, jangan main kencingin dah. Khawatir tuh lubang yang di rumah lubang jin juga. Alhamdulillah tuh. Jadi yang mendatangkan siksa kubur itu 4: meninggalkan sholat, ya, berkata dusta ataupun bohong yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu suka Islam menjadi provokator, gitu kan? Itu jadi bikin kerusuhan. Yang keempatnya tidak menjaga najis daripada air kencingnya. 4. Yang 4 itu terjaga, insya Allah selamat. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya kitab Tanbihul Ghafilin.
yang kita bahas tadi. Insya Allah.